Shalom saudara, hari Minggu ini kita diingatkan saudaraku ya lewat khotbah hari Minggu bahwa kita harus periksa diri kita. Apakah kita betul Kristen sejati saudaraku? Jangan-jangan kita seperti gereja di Laodikia ya, yang merasa dirinya dia pikir dia selamat. Dia pikir dia saudaraku orang Kristen sejati. Padahal saudaraku Yesus ada di luar hidupnya. Nah, dia bukan Kristen sejati. Karena itu kita periksa diri kita, saudara. Apakah kita betul Kristen sejati? Nah, kalau Kristen sejati, saudara, ya Yesus ajarkan di Matius pasal yang ke-7. Ya, dia, saudaraku, menunjukkan ciri gereja yang, saudaraku, adalah Kristen sejati. Apa itu katanya, saudara? Ya, dia bilang pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ya, nah pohon yang baik itulah saudaraku hatinya kita. Ya, kalau hati kita hati yang baik, saudara, manusia roh kita manusia yang baik, ya, serupa dengan Kristus, maka pasti kita menghasilkan buah. Nah, itu sebenarnya saudaraku yang diajarkan di akhir dari khotbah di bukit. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen sejati, kita pasti jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita Kristen sejati, saudara, kita pasti mengikuti proses. Bagaimana, saudaraku, kita diproses sampai kita jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, apa prosesnya, saudara? Nah, kalau saudara baca di dalam Matius 5, 6, dan 7, Matius 5 itu apa, saudara? Matius 5 itu menceritakan kondisi hati kita. Ya, kalau hati kita, saudara, itu kondisinya, saudara, ya ada orang yang menyimpan kemarahan terus-terusan. Ya, itu dosa pertama yang disingkap oleh Tuhan. Ya, kemarahan. Ya. Dan kemudian dosa apa sesudah itu, saudara? Dosa seksual. Tuhan Yesus membahas tentang, saudaraku, percabulan atau perzinahan di hati. Ya, selanjutnya dia membahas apa, saudaraku? Ya, tentang pernikahan. Ya, kesetiaan kepada pasangan kita, covenant pernikahan. Apakah kita setia? Ya, ada orang, saudara, dia ya di hatinya sudah ada pil atau will, pria yang lain, ya orang ketiga, atau wanita idaman lain, pria idaman lain. Ya, dia udah simpen di hatinya. Ya, tinggal satu saat dia melaksanakannya. Maka saudaraku terjadilah perceraian karena itu pengkhianatan terhadap covenant, saudara. Ya, nah apakah hati kita seperti itu? Ya, saudara. Nah, kemudian saudara dia membahas juga tentang ya ketidakjujuran. Ya, tidak bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, kemudian dia membahas tentang kepahitan, ingin membalas, tampar pipi kanan. Ya, kita kasih tangan kiri, saudara. Ya, kita disakiti matanya, tidak bisa, mata ganti mata. Ya, gigi ganti gigi. Nah, banyak kita yang kayak begitu, saudara. Ya, kemudian apalagi kita ya tidak bisa mengampuni musuh kita, saudara. Ya, kita tidak bisa, saudara, memberkati dia. Ya, saudara, yang terakhir dibahas, kita mempraktekkan kasih manusiawi saja. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Ya, ini kasih level manusia, kasih yang timbal balik, kasih yang apa, saudaraku, ya penuh dengan ekspektasi. Nah, itu kondisi hati kita, saudara. Lalu kalau kita tetap seperti itu, saudara, nggak pulih-pulih, ya berarti kita belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya, saudara, kita pasti mau dipulihkan hatinya. Nah, Yesus makanya membahas tentang ya seperti apa hati kita yang dia harapkan, saudara. Ya, maka dia sebut dalam Matius 5 ayat 48,
dia berkata demikian, saudara. Ya, dia bilang, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, maksudnya sempurna di sini apa? Apakah kita bisa sempurna? Karena Bapa itu kan Allah, kita bukan Allah. Nah, yang dimaksud sempurna sebenarnya hatinya kita, saudara. Dia mau hati kita seperti hati Bapa, hati yang penuh kasih tadi itu, kasih yang sempurna tadi itu. Kemudian hatinya hati yang benar. Ya, nah ini saudara, Tuhan mau kita mencapai ini. Ya, nah itulah goalnya kita belajar, saudaraku, khotbah di bukit. Goalnya Tuhan mau ubah kita sampai kita berubah sesuai seperti hatinya Yesus, hatinya Bapa. Sekarang saudara, bagaimana caranya saudara kita diubah sampai hati kita serupa dengan hatinya Kristus, hatinya Bapa. Gimana caranya saudara? Ya praktek Matius 6. Matius 6 itu apa? Praktek disiplin-disiplin rohani saudara, dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa saudaraku mempraktekkan disiplin rohani, dan disiplin itu ya mengubah kita dari dalam, ya, sehingga kita makin diubah manusia rohnya, makin diubah makin serupa dengan Kristus, sampai akhirnya pasal 7 itu terjadi saudara, di mana kita jadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah saudara, makanya kita ya harus penuh Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam praktek disiplin-disiplin rohani. Kalau kita nggak praktek disiplin-disiplin rohani, kita tidak mungkin diubah serupa dengan Kristus. Makanya saudara, Roh Kudus diberikan untuk kita memampukan kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, mari kita lihat saudaraku, ya, saya mau ulangi lagi saudara, bagaimana kita praktek disiplin rohani sehingga saudara kita jadi seperti pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, masih ingat saudara, ya, di mana saudara menurut Dallas Willard, cara kita mempraktekkan disiplin rohani ada peranan Roh Kudus dan ada peranan kita. Nah, peranan Roh Kudus itu paling dominan. Ya, paling besar. Karena kalau tanpa peranan Roh Kudus, disiplin rohani itu hanya kegiatan agamawi yang tidak menghasilkan perubahan hidup dari dalam. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar bagaimana kita mempraktekkan disiplin rohani. Jadi pertama, peranan Roh Kudus. Nah, peranan kita apa? Ada 2. Kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, disengaja, direncanakan. Saudara harus buat rencana-rencana praktek disiplin rohani, saudara. Ya, nah kalau saudara udah punya rencana ini, Roh Kudus akan mulai saudaraku mengambil alih dan dia melatih kita supaya kita bisa menang, saudaraku. Dia latih kita. Jadi harus ada latihannya. Di mana latihannya? Latihan lewat ujian dan pencobaan ya di padang gurun. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di mana kita ngalamin ujian, kita ngalamin saudaraku ya cobaan-cobaan. Itu latihannya, saudara. Kalau itu enggak terjadi, kita nggak mungkin berhasil mempraktekkan disiplin-disiplin rohani yang efektif. Nah, jadi biarkan Roh Kudus melatih kita, saudara. Dia bawa kita ke padang gurun. Dan di situ, saudara, dia latih kita. Sehingga kita, saudaraku, bisa mengalami kemenangan. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Ada seorang wanita yang bersaksi. Dia bilang, Pak Edi, dulu saya belum praktek disiplin rohani, belum mempraktekkan penuh dengan Roh Kudus setiap hari, ya saya itu nggak bisa loh. Kalau saya ditekan nama pemimpin di tempat kerja saya responnya nggak baik Pak.
Ya, saya responnya nggak jadi kesaksian. Saya selalu marah, kesel, sedih, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain. Tapi satu kali waktu saya dengar khotbah ini Pak Edi, bahwa saya mesti dilatih Tuhan di lapangan. Ya, saya mulai praktek. Tuhan, saya mau dilatih Tuhan. Bener, saya dibawa ke padang gurun. Ya, saya mulai saudaraku ngalamin pencobaan. Dia bilang begitu. Nah, saudara, ketika pemimpinnya ya diizinkan, bikin dia marah sekali. Ya, bikin dia saudaraku, waduh, dia biasanya kalau dia kena tekanan itu saudara, dia sudah nggak kuat lagi, dia meledak. Tapi hari itu Tuhan bilang, pergi, nak, pergi ke tempat ya yang sepi, di situ kamu ya doa. Dia pergi saudara. Nah, dia pergi ke toilet, di situ dia mulai saudaraku berdoa. Nah, waktu dia berdoa, Roh Kudus ambil alih, saudara. Roh Kudus tolong dia dalam kelemahan-kelemahannya. Apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus menjamah dia di toilet itu, saudara. Dia menangis, dia berdoa di dalam roh. Saudara tahu nggak? Habis itu, saudara, dia bisa mengalahkan ya kemarahannya, ya perlakuan yang dia rasa nggak adil, saudaraku. Dia bisa ngatasin, ada damai, sejahtera. Ya, dia balik lagi bekerja dan dia beresin urusannya dengan pemimpinnya. Dan dia, saudaraku, sampai orang-orang di sekelilingnya bilang, kok kamu berubah ya? Kamu biasanya nggak kuat nih kalau ngadepin masalah begini. Kok kamu bisa tenang ya? Nah, saudara, ada buah roh. Kenapa? Karena dia praktek. Disiplin apa itu saudaraku? Ya, disiplin dipimpin oleh roh. Ya, disiplin rohani saudaraku. Ya, ditolong oleh Roh Kudus saudara. Sehingga dia menang. Nah, jadi saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa saudaraku ya berubah dari dalam. Ya. Nah, kita kembali lagi saudaraku. Jadi saudara, problemnya kita adalah saudara, kita punya akar dosa. 3 akar dosa di dalam tubuh kita ini saudara. Selama tubuh kita ini belum tubuh kebangkitan, kita bisa dikuasai oleh 3 akar dosa ini. Di dalam daging kita, tubuh kita. Yaitu keinginan daging, ya, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini adalah akarnya dosa saya sebut. Dia berdiam dalam tubuh kita, saudara. Nah, kalau kita mau jadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, kita mesti matikan 3 akar ini, saudara. Masalahnya 3 akar ini tidak bisa dimatikan dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Saudara mau usaha sekuat apapun, dia tidak mati-mati, saudara. Roh Kuduslah ahlinya. Nah, gimana caranya? Roh Kudus ya memakai disiplin-disiplin rohani untuk kita mematikan 3 akar ini, saudara. Nah, makanya kita perlu disiplin ya penyangkalan diri. Contoh, disiplin kerahasiaan. Ya, ini menghantam, mematikan egonya kita. Ya, mematikan apa, saudara? Keangkuhan hidup. Ya, kita praktek disiplin kerahasiaan. Ya, contohnya lagi, disiplin memberi. Ini mengalahkan keinginan mata, saudara. Ya, cinta uang, disiplin puasa. Wah, ini mengalahkan 3-tiganya, saudara. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup seperti Yesus mengalahkannya. Ya, dia lewat puasa juga. Ya, menyendiri, berdiam diri. Wow, kalau ini dilakukan di bawah pimpinan Roh Kudus, saudara lihat, saudara akan mengalami ya 3 akar dosa ini mati, saudara. Ya, dimatikan. Ya, apalagi saudara, istirahat. Kita mesti praktek disiplin istirahat. Seminggu sekali, ambil 1 hari. Kita istirahat, saudara. Ya, kemudian saudara, per hari kita mesti istirahat di hadiratnya Tuhan.
Nah, ini disiplin-disiplin penyangkalan diri untuk mematikan 3 akar dosa tadi. Nah, tapi cukup nggak cukup. Kita mesti bangun akar yang baru, saudara. Nah, akar yang baru ini apa? Ya, inilah kita dibilang harus berakar dalam Kristus. Nah, akar fungsinya apa, saudara? Menyerap sari-sari kehidupan. Kalau kita berakar dalam Kristus berarti kita menyerap sari kehidupan dari Kristus, seperti pokok anggur, ya, menyedot carang anggur, menyedot sari-sari kehidupan, makanan dari pokoknya anggur. Maka saudaraku, carang ini pasti berbuah. Nah, kita mesti bangun akar kita yang dalam. Nah, akar itu dibangunnya lewat apa? Lewat disiplin keterlibatan namanya. Ya, tapi sekali lagi harus dipimpin Roh Kudus. Tanpa dipimpin Roh Kudus tidak terjadi perubahan. Itu hanya kegiatan agamawi. Nah, disiplin keterlibatan itu misalnya coram Deo, saudara. Ya, hidup di hadiratnya, soaking in the presence of God. Ya, terus mandi hadiratnya Tuhan. Itu ada impartasi, saudara. Kita menyerap sari-sari kehidupan itu. Ya, doa misalnya, saudara, itu juga kita menyerap sari-sari kehidupan. Merenungkan firman, kita menyedot, menyerap sari-sari makanan. Ibadah raya, saudara, ada urapan korporat yang kita serap. Ya, saudara, ibadah di kompak, ibadah di komsel, itu disiplin keterlibatan. Kita minum di dalam tubuh Kristus. Nah, hal-hal ini mesti ada, kita praktekkan, saudara. Nah, kalau kita praktekkan, pasti kita jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Kita nggak perlu ngeden lagi berbuah itu. Kita akan kalahkan semua tadi itu. Dosa marah, ya, dosa seksual, ketidaksetiaan, apalagi ketidakjujuran, kepahitan, ya saudara, ya praktek kasih yang egois, itu semua kalah sehingga kita jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Kita jadi Kristen sejati, ya, bukan seperti yang dikhotbahkan hari Minggu, ya. Kita jadi seperti gereja Laodikia yang saudaraku? Ya, yang pikir dia selamat, dia pikir dia, saudaraku, ya, adalah orang Kristen sejati, padahal nggak ada buahnya. Lihat, dia nggak ada buahnya, saudara. Ya, kalau kita nggak ada buahnya, kita harus periksa diri. Apakah kita Kristen sejati? Nah, kalau kita Kristen sejati, apa yang tadi kita dengar, saudara, itu ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Mari, saudaraku, kita semangat terus praktekkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita bisa praktek disiplin-disiplin rohani dengan benar dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati, saudara.